Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadira Azhara Mustafa, Bibit Cindi Sewu, Dinas Perpustakaan dari SD Angkenang Sari 1, Surabaya. Saya ingin mendongeng dengan judul Bawang Merah dan Bawang Putih, karya Yudhistira Ikranegara. Yuk dengerin dongengku yuk. Pada suatu hari, di desa yang subur tinggallah seorang pedagang kaya raya bersama dengan anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Pedagang ini sangat menyayangi Bawang Putih sebab dia adalah anak yang baik hati dan juga penurut. Pada suatu hari, pedagang ini pulang dari bepergiannya dengan membawa seorang ibu bersama dengan anak gadisnya. Pedagang ini hendak menikahi ibu ini. Maka Bawang Putih akan memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih selalu nurut kepada ibunya. Jika ibunya menyuruh ini, Bawang Putih pasti akan melakukannya, seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, atau mencari kayu bakar. Bawang Putih melakukannya dengan ikhlas dan sabar. Jauh di dalam hati Bawang Putih yang menangis sedih. Sampai-sampai badannya menjadi kurus. Tak disangka ayahnya jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Sampai membuat ayahnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menangis sedih. Ayah, mengapa engkau harus meninggalkanku, ayah? Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tangis Bawang Putih. Ibu tiri dan Bawang Merah pun akhirnya melakukan semuanya dengan semena-mena. Suatu saat ketika Bawang Putih pergi mencuci baju di sungai, dia tidak sadar bahwa selendang merah kesayangan ibunya telah hanyut di sungai. Ketika ia memasukkan cuciannya ke dalam keranjang, ia terkejut. Kemana selendang merah kesayangan ibuku? Aku tidak berani pulang karena ibuku pasti akan memarahiku dan memukuliku habis-habisan. Aku akan mencarinya. Akhirnya Bawang Putih menyusuri sungai. Di tengah perjalanan, Bawang Putih menemui petani yang sedang memandikan sapinya. Bawang Putih pun bertanya, "Paman, apakah engkau melihat selendang merah yang hanyut di sungai?" Paman itu mengangguk dan menjawab, selendang merah? Paman melihatnya. Selendang itu dibawa oleh nenek tua. Nenek tua itu rumahnya ada di atas gunung. Bawang Putih pun berterima kasih kepada paman itu. Bawang Putih pergi berjalan ke atas gunung untuk menemui nenek itu. Sesampainya di sana, Bawang Putih pun menanyakan, "Nenek, apakah engkau melihat selendang merah kesayangan ibuku yang hanyut di sungai?" Nenek itu pun menjawab, "Oh, selendang merah, nenek melihatnya. Tetapi ada satu syarat yang harus engkau penuhi." "Apa syaratnya, nenek?" "Engkau harus melakukan pekerjaan rumah dan juga membantuku." Bawang Putih pun setuju. Tiba saatnya untuk Bawang Putih pulang ke rumah. Nenek itu memberikan selendang merah yang hanyut di sungai tadi. Dan juga memberi hadiah, yaitu sebuah labu. Nenek itu juga berpesan agar tidak membukanya di tengah perjalanan nanti. Bawang Putih pun mengangguk dan menjawab, "Baik, Nek, aku tidak akan membukanya di tengah perjalanan nanti." Sesampainya di rumah, Bawang Putih dimarahi oleh ibu tirinya karena ia pulang
pulang dengan terlambat. Kemudian ibunya juga menyuruh bawang putih untuk memasak buah labu itu. Tetapi ketika buah labu itu dipotong, ternyata isinya bukanlah buah labu, tetapi isinya adalah perhiasan yang banyak dan mahal harganya. Bawang merah pun menanyakan, "Bawang putih, di mana engkau mendapatkan buah labu itu?" Bawang putih pun menceritakan semuanya. Akhirnya, ibu tirinya pun mengajak bawang merah untuk pergi ke sungai dan menghanyutkan selendang merah. Semuanya sama dengan yang dilakukan oleh bawang putih. Tetapi ada satu yang berbeda. Bawang merah dan ibunya tidak menuruti apa perkataan nenek itu. Ia membuka buah labu itu di tengah perjalanan. Apa ya kira-kira yang terjadi? Kalian tahu nggak nih? Kalau nggak tahu, aku ceritain ya. Buah labu itu dibelah. Ternyata isinya bukanlah perhiasan ataupun buah labu biasa, tetapi isinya ada ular, kalajengking, dan hewan berbisa lainnya. Akhirnya ibu tiri dan bawang merah pun meninggal terkena bisa ular. Dan bawang putih pun hidup bahagia dan juga melanjutkan pekerjaan ayahnya. Nah, di sini kita tidak boleh memarahi ataupun mengatur-ngatur orang ya, supaya tidak menjadi seperti ibu tiri bawang putih dan juga bawang merah. Terima kasih, ini adalah cerita dari saya, yaitu dongeng bawang merah dan bawang putih. Sekian, terima kasih.